Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan bahas mengenai saham Seger. Saham Seger ini adalah perusahaan batu bara yang sebenarnya usianya relatif muda, baru 12 tahun dan listing di Bursa Efek pun eh, baru 12 Oktober 2020. Jadi sekitar 2 tahun lebih sedikit gitu ya. Meskipun perusahaan batu bara, Seger ini tidak bisa dibandingkan dengan Adaro, Bumi, ataupun Bayan gitu ya. Perusahaan yang memiliki perusahaan-perusahaan tersebut memiliki konsensi lahan yang sangat luas, tetapi perusahaan ini lebih fokus pada jasa distribusi atau perdagangannya gitu. Jadi sangat beda, nggak bisa dibandingkan. Dari sisi size pun juga otomatis ketiga Bumi, Bayan, dan Adaro tersebut jauh lebih besar. Tetapi apa yang menarik dari saham Seger ini? Yang pertama adalah earning-nya tertinggi. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di sektor sub-industri coal distribution. Market capitalisasi terbesarnya adalah TCPI. Kemudian nomor 2 RMKE, ketiga adalah Seger. Nah, Seger ini ada di peringkat 3, jadi bukan termasuk perusahaan yang kecil juga. Tapi mari kita lihat earning-nya mencapai 250%. Jadi tertinggi di antara perusahaan-perusahaan distribusi batubara lainnya. Dan kalau kita lihat peringkat 2-nya adalah CNKO 27%. Ya kurang lebih Seger ini 10 kali lipatnya dari sisi performan menciptakan labanya dibandingkan dengan harga sahamnya. Jadi perusahaan ini sangat bagus sekali. Yang kedua apa? Yang kedua, meskipun harga dunia saat ini, harga energi dunia saat ini cenderung turun, kita lihat grafiknya di sini, mulai dari Juni 2022 ini adalah puncaknya dan kemudian sekarang ini relatif turun, ada di angka 70-90%, tapi harga rentang 70-90%, $90 per barel pun itu harga yang masih bagus sekali. Karena kenapa? Kalau kita flashback lagi, harga minyak dulu pernah 35-40 dan masih menguntungkan. Dan kalau kita runut juga profit perusahaan-perusahaan batu bara dengan harga di sekitar 90-100 itu sangat luar biasa sekali menguntungkan. Jadi bisnis batu bara ini masih menguntungkan. Dan seiring pulihnya ekonomi dunia, menurunnya inflasi di Amerika pada 2 minggu yang lalu sudah diterbitkan dan grafik melandai, consumer price index-nya, ini menunjukkan bahwa ekonomi dunia akan mulai bangkit dan otomatis permintaan energi akan mulai pulih. Yang ketiga, yang menarik adalah gross profit perusahaan meningkat seiring meningkatnya revenue perusahaan. Beberapa perusahaan gross profit-nya itu cenderung turun ketika revenue-nya naik. Tetapi perusahaan ini justru naik dan itu menyebabkan net income-nya melonjak tinggi di 415 miliar rupiah dan revenue-nya juga naik cukup signifikan. Ini artinya bahwa perusahaan ini bisa memaintain volume perdagangannya dengan sangat baik tanpa mengorbankan efisiensinya. Justru efisiensinya menjadi meningkat dengan baik. Jadi dari sisi tren ketika volumenya naik, perusahaannya akan justru makin membaik lagi. Ini sangat bagus sekali. Yang keempat adalah komposisi aset perusahaan. Seiring dengan naiknya net profit perusahaan, kita lihat bahwa liabilitasnya atau utang perusahaan itu menurun dengan cukup signifikan dari 1,2 triliun menjadi 914 dan ekuitasnya naik sekitar 200% dari 468 miliar menjadi 911 miliar. Artinya perusahaan ini memiliki power yang lebih besar lagi
ketika dia performanya membaik, mempunyai kapasitas untuk berkompetisi dengan lebih baik lagi dengan komposisi modal yang lebih sehat lagi. Yang kelima apa? Yang kelima adalah apa yang menguntungkan bagi Seger ini adalah trennya menunjukkan bahwa terjadi early signal. Ini adalah grafik saya. Memang benar bahwa setiap grafik itu multi tafsir, tetapi kalau kita mendasarkan pada 4 fundamental yang bagus tadi, kemudian kita lihat grafiknya, di sini sangat nampak bahwa terjadi early signal. Memang terjadi kenaikan yang tajam pada 14 November ini, kemudian dia mulai sedikit melandai, tapi itu adalah early signal dan menurut saya itu sinyal yang cukup terang benderang. Gitu ya. Kita sudah membahas 5 kelebihan saham Seger ini, sekarang apa menjadi sisi negatifnya? Seger ini pernah di PKPU kan sehingga harus menjual asetnya di tahun 2021 dan model bisnisnya memang memiliki risiko yang cukup tinggi karena dia tidak mendasarkan pada produksi tapi pada distribusi dan perdagangannya, dan ini membutuhkan kerjasama dan otomatis juga di sisi lain menimbulkan risiko yang cukup tinggi. Tapi seperti kata film, no risk no gain, high risk high return. Itu tidak bisa kita pungkiri dan juga tidak bisa kita hindari. Setiap risiko yang besar selalu menjanjikan keuntungan yang besar. Setiap keuntungan yang besar selalu memiliki dampak risiko yang besar. Jadi cuma ada di pilihan kita. Demikian analisa saham Seger saya. Semoga bermanfaat bagi aktivitas trading Anda yang menguntungkan. Thank you, see you next time. Jangan lupa like and subscribe.